Isu-isu wis ngumpul bocah-bocah SD sak kota Kediri. Nah, nanging iki perwakilan saja. Masing-masing ana 10 siswa ngelumpuk neng gone Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ada apakah gerangan? Ayo foto-fotone bae sing ganteng-ganteng, ayu-ayu, pinter-pinter. Ayo mengikuti kegiatan pemeriksaan penglihatan dan pendengaran. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting, bermanfaat, sebab merupakan deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran bagi para siswa-siswi supaya kemampuan dalam belajar, kecerdasan, proses menuntut ilmu, meraih cita-cita tidak terganggu akibat penglihatan yang kurang baik utawa pendengaran yang kurang sempurna. Mulane ya diadakan acara deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian berikutnya tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan upaya deteksi dini gangguan indera penglihatan dan pendengaran pada program kesehatan indera. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023. Tempatnya di Dinas Kesehatan Kota Kediri. Peserta pada kegiatan ini yaitu sebanyak 300 siswa dari perwakilan SD sekolah dasar di Kota Kediri. Kemudian sumber dana kegiatan berasal dari APBD Kota Kediri tahun anggaran 2023. Bapak Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, mengakhiri untuk laporan kami, mohon berkenan nanti Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, dan sekaligus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kurang lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langkah maju untuk membentuk generasi yang hebat, cerdas, berkualitas. Tidak boleh terganggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Di antaranya kesehatan mata, kesehatan telinga. Sebab disinyalir sekarang ini begitu banyak gangguan penglihatan dan pendengaran. Di antaranya penggunaan gadget yang tidak bijak, situasi lingkungan yang kurang kondusif, dan lain sebagainya. Terus ada diafragma, itu ngatur cahaya yang masuk. Ya, jadi kalau di kamera namanya diafragma, kalau di mata namanya iris. Ya, iris itu yang, nah itu ada apa yang hitam itu ya. Terus ada namanya aperture untuk kamera. Di mata ada namanya pupil. Jadi itu lubang tempat masuknya cahaya. Jadi
yang bisa melebar, mengecil ya. Itu kalau cahayanya terang dia, kalau matanya pasti di senter itu ada, dia mengecil pupilnya ya. Terus ada film kalau di kamera untuk nangkap gambarnya ya. Kalau di mata namanya retina. Oke. Jadi secara umum bagian kamera sama dengan bagian mata kita ya. Jadi mata menggunakan daya akomodasi, kalau kamera menggunakan pergeseran lensa, itu bedanya. Next. Jadi dijelaskan daya akomodasi. Jadi daya akomodasi itu apa sih? Ya. Itu adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis tergantung jarak objek yang dilihat oleh mata. Ya, jadi semakin jauh dia semakin apa? Pipi apa tebal? Adik-adik. Kalau mata lihat jauh, pipi atau tebal? Kibli. Yakin? Yakin tebal? Kalau lihat dekat, tebal apa pipi? Hah? Lebih tebal ya. Itu gambarnya itu. Ya. Ya kalau dia lihat jauh, dia harus memipihkan lensanya ya. Oke, next. Jadi gangguan apa sih yang paling sering pada mata kira-kira? Ada yang tahu? Coba. Min. Kalau min ada apa lagi berarti? Ya, jadi ada gangguan akomodasi ya, itu yang paling sering ya. Itu namanya nanti kelainan refraksi mata ya. Ini ya jenis-jenis kelainan refraksi, ada miopia, itu namanya rabun jauh. Terus ada presbiopi, ini karena penuaan usia lanjut. Ada hipermetropi, itu rabun dekat. Terus selanjutnya ada astigmatisme, itu namanya silinder, yaitu distorsi penglihatan akibat kelengkungan kornea dan lensa yang tidak sama. Iki nyanggone para siswa-siswi SD ngene iki ya tidak saja dilakukan pemeriksaan secara rutin, secara berkala, ananging juga perlu pendidikan edukasi yang baik tekonggone para guru pembimbing, terus para orang tua, supaya sejak awal ini anak-anak mengerti, memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan. Ayo diantaranya masalah penglihatan dan pendengaran. Mulane kesempatan ini ya dihadirkan para dokter di bidangnya, memberikan materi arahan supaya anak-anak tidak salah langkah. Nah, ini kita harus menyayangi pendengaran kita ya. Kenapa? Karena kita bisa belajar mendengarkan Bapak Ibu guru di sekolah karena kita punya telinga ya. Kalau kita tidak punya telinga dan telinganya mengalami gangguan, maka belajar kita akan terganggu ya, sehingga kita nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja ya, mau bergaul dengan teman-teman malu karena tidak dengar ya. Makanya kita harus menyayangi telinga kita ya. Nah, ini anatomi telinga kita ya. Bagaimana kita bisa mendengar? Kita harus punya daun telinga ya. Dari luar kita punya yang namanya daun telinga. Ada yang enggak punya daun telinga? Punya semua ya. Alhamdulillah lengkap. Kemudian selain daun telinga kita punya liang telinga ya, lubang telinga namanya liang telinga. Kalau tidak punya maka kita akan tidak bisa mendengar ya.
Kemudian setelah liang telinga maka ada gendang telinga ya, membran timpani ya. Itu merupakan lapisan tipis yang mudah sekali robek ya. Makanya kalau kita korek-korek telinga harus hati-hati. Jangan sampai merobek gendang telinga ya. Sebaiknya kalau membersihkan telinga, adik-adik minta bantuan ke ibu atau bapak ya, jangan bersihkan sendiri ya. Atau ke dokter THT, dokter puskesmas boleh, dokter THT boleh ya, untuk membersihkan telinga ya. Kemudian ada lagi tulang-tulang pendengaran ya, setelah gendang telinga maka akan ada tulang pendengaran. Kemudian di bagian paling dalam telinga kita ada rumah siput ya. Sayang gambarnya agak kabur. Ada yang anatominya kayak rumahnya siput. Kelihatan ya adik-adik ya. Nah itu saraf pendengaran kita ya. Nah syarat untuk mendengar maka semuanya ini harus normal ya. Mulai dari daun telinga, kemudian liang telinga harus tidak ada kotoran ya. Makanya kalau kotor kita tidak bisa mendengar ya. Kemudian gendangnya juga harus utuh, tidak boleh robek ya. Kalau robek maka pendengaran kita akan menurun ya. Kemudian juga rumah siputnya, sarafnya juga harus normal ya. Jadi semua harus baik untuk syarat kita bisa mendengar. Yang pertama, adik-adik harus melakukan pemeriksaan mata secara rutin gitu ya. Rutinnya berapa lama, Dok? Gitu ya. Paling tidak 2 tahun sekali untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan supaya jika ada segera dapat dilakukan tindak lanjut gitu ya. Oke, kemudian tips kedua. Tips keduanya adalah kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gizinya, makanan yang bergizi gitu ya. Kita bisa dapatkan dari makanan sehari-hari yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E gitu ya, omega 3. Contohnya seperti apa gitu. Adik-adik ada yang suka makan buah? Banyak sekali ya. Makan sayur? Ya. Makan ikan? Alhamdulillah gitu ya. Untuk makanan yang vitamin A-nya banyak ada di buah-buahan apa? Adik-adik tahu? Wortel, apa lagi? Pisang, ada lagi apa? Ya wortel sudah ya. Jadi yang warnanya cerah adik-adik. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah gitu ya. Orange kayak ada jeruk, ada apa lagi? Wortel tadi ya. Ada tomat gitu. Apa? Gizi. Oke, tadi buah-buahannya, sayurannya itu. Kemudian ya jangan lupa untuk proteinnya ada telur, ikan gitu ya. Oke, tips berikutnya apa lagi ya? Ya, ini adik-adik suka lihat handphone. Biasanya sebentar apa lama? Sebentar benar, sebentar. Sebentarnya berapa lama? 2 jam? 5 menit? 4 jam, ada yang 4 jam gitu ya. Jadi kalau adik-adik yang punya kebiasaan lihat handphone yang lama, itu tidak boleh terus menerus ya. Akan timbul ketegangan pada mata, berarti harus direlaksasi. Caranya gimana? Kalau adik-adik melihat handphone 20 menit harus istirahat. Caranya gimana? Mata kita memandang jauh sekitar 6 meter. Selama berapa lama? 20 detik gitu ya. Tips yang keempat, adik-adik harus melindungi mata kita ya. Jadi tidak hanya kulit yang kita lindungi, tapi juga mata kita lindungi dari paparan sinar ultraviolet. Dari sinar apa itu? Sinar matahari. Pakai apa? Oh iya, pakai kacamata hitam. Mas siapa ini ya? Oke, kalau tidak bisa dengan menggunakan topi supaya matahari itu tidak langsung masuk ke area mata gitu ya. Kalau pas kegiatan di siang hari gitu ya. Oke. Sedapat mungkin ojo mung dadi slogan. Mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, nanging kudu dipraktekne
memelihara kesehatan, penglihatan dan pendengaran baik di sekolah, di rumah atau di mana saja. Supaya potensi terbaik dari para siswa-siswi generasi muda ini bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal tanpa gangguan penglihatan dan pendengaran.